Mas Menteri, prestasi olahraga Indonesia luar biasa, gemilang, cemerlang. Orang pun siapa yang tak kenal seorang Menteri Pemuda dan Olahraga. Tapi ternyata gagal melenggang ke Senayan. Tanggapannya gimana? Ya, di pertempuran nggak semua pertempuran kita bisa menang lah, Pak. Kenapa bisa nggak menang? Dan kemarin juga, saya bukan membela, tapi alhamdulillah secara data, dibanding pemilu sebelumnya, suara Golkar di Dapil DKI 1 Jakarta Timur naik signifikan. Dan untuk DPRD-nya juga kita dapat pimpinan. Jadi sebagai vote getter sukses, tapi menyumbangkan kursi saya gagal. Dan juga ya karena saya menteri, jadi saya memprioritaskan tugas saya sebagai menteri, dan untuk Dapil juga kemarin itu saya hanya bisa di weekend, Sabtu Minggu. Walaupun sebenarnya Jumat itu cuti kampanye, tapi selama itu banyak jadwal, agenda sebagai Menpora masuk, saya memprioritaskan itu. Jadi memang kesalahan di saya lah membagi waktu, dan ternyata susah, tapi ya harus kita akuin lah kekalahan itu. Oke, mengakui kekalahan, tapi tidak memungkiri sebagai food getters, tapi gagal mendapatkan kursi maju ke Senayan. Agak-agak sedih begitu, Mas. Tapi begini deh, Mas Menteri. Apakah posisi Mas Menteri sebagai seorang Menteri Pemuda dan Olahraga itu yang membuat Mas Menteri untuk sulit berkampanye, untuk lebih dekat kepada calon pemilih pada saat itu? Sebenarnya untuk mendekat itu alhamdulillah justru kita dibantu dengan, ya karena banyak pemberitaan secara pengenalan jadi makin mudah. Tapi mungkin karena saya baru efektif resmi berkampanye November, jadi cuma 2 bulan, karena harus fokus juga sebagai menteri, jadi yang nggak kekejar itu merich jaringan dan juga grassroots di Jakarta Timur. Modal kampanyenya berapa waktu itu kalau tidak Modal salah? kampanyenya miliaran lah. Miliaran ya. Nah, miliaran itu saya sudah baca nih spoiler-spoilernya dari salah satu media cetak yang tidak bisa kita sebutkan ketika on air ini, tapi Mas Menteri sudah melakukan wawancara di sana, jumlahnya sekitar 15 miliar. Ya, kurang 15 lebih miliar seperti itu nggak terlalu besar kah untuk modal kampanye? Untuk menjadi caleg DPR RI kayaknya rata-rata memang range-nya dari 7 sampai tak terhingga. Jadi untuk DKI range segitu adalah bisa dibilang moderat. Karena kan DKI ini masyarakatnya ketat, ramai, jadi kita memerlukan tim yang sangat besar. Ketat dan ramai itu artinya apa? Begitu ketat. Padat. Tapi ini menarik juga. Dalam artikel itu disebutkan bahwa Mas Menteri ini kalah, jangan-jangan dikalahkan oleh serangan fajar. Bener nggak? Saya nggak tahu kalau itu, tapi yang pasti yang saya juga ungkapkan di media tersebut, saya cukup happy dan puas selama proses kampanye itu kita tidak ada yang namanya digugat atau dilaporkan menyalahi aturan, dan selesai kampanye juga tidak ada laporan kita menyalahi aturan, karena memang dari awal kami kampanye dan turun, saya rigid, semua aturan harus kita ikuti, karena saya sudah memberitahu ke tim bahwa ya kita adalah kebetulan menteri kan, jadi udah jadi sorotan, jadi ya jangan lagi lah nambah-nambah potensi masalah yang tidak harusnya terjadi. Apakah ini artinya memang betul, katakanlah saingan-saingan Mas Menteri ketika berkampanye, ketika menuju pencoblosan suara itu melakukan serangan fajar di hari kasih suara itu pagi-pagi? Ya, walau alam lah, kita nggak perlu memperdebatkan itu dan nggak perlu mempermasalahkan. Ya intinya kita sudah memberikan yang maksimal dan sesuai aturan. Benar nggak sih ada salah satu tim waktu itu yang sempat menyarankan supaya Mas Menteri udah kita pakai serangan fajar aja, tapi Mas Menteri pada saat itu menolak? Iya pasti ada lah, tapi sekarang kan saya rasa sangat sensitif ya, daripada menimbulkan potensi yang tidak perlu terjadi, ya saya menghindari hal-hal seperti itu. Atau berpengaruh nggak sih, kan posisinya kalau nggak salah Dapil 1 Jakarta Timur ya, apakah posisi itu juga salah satu dapil yang mungkin kurang memberikan keberuntungan begitu untuk Mas Menteri? Untuk Partai Golkar memang Dapil DKI 1 tuh sudah dianggap dapil keramat ya, karena sudah hampir berkali-kali pemilu kita tidak mendapatkan kursi, dan tapi dapil itu dapil kosong. Jadi ketika sebenarnya semangatnya kan bagaimana di era kepemimpinan Bapak Erlangga semua kader ini yang merasa memiliki tanggung jawab ini turun dan memberikan
suara untuk Partai Golkar. Jadi ya atas dasar itu ada keinginan saya untuk berkontribusi lah untuk kesuksesan dari Partai Golkar di bawah Bapak Erlangga Hartarto. Kalau bicara sebagai sosok, kita tidak berbicara sebagai seorang Menteri Pemuda dan Olahraga ya, tapi kita ingin berbicara sudut pandang dari seorang politician muda saat ini. Menilai soal penyelenggaraan pemilu 2024 ini seperti apa? Baik itu pilpresnya yang sekarang tengah dalam persidangan MK begitu kan, kemudian juga pileknya. Ya menurut saya justru kalau kita banding dari pemilu sebelumnya, pemilu 2024 itu relatif lebih damai ya dan lebih nuansa persaingannya itu lebih halus sebenarnya. Jadi saya rasa makin ke depan ini dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan juga pemerataan informasi, penyerapan digital, saya rasa pemilu kita akan makin berkualitas. Memang masih sekitar 6 bulan lagi menuju pelantikan untuk kabinet yang baru. Tapi apakah Mas Menteri sudah dapat spoiler-spoiler siapa yang akan tetap berada di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga? Apakah mungkin Mas Menteri juga mendapatkan kesempatan itu lagi? Belum. Kebetulan kan saya berpengalaman pernah merasakan mendadak jadi menteri ya Mbak. Jadi menurut saya yang namanya jabatan appoint, jadi yang ditunjuk itu tingkat dinamikanya sangat tinggi dan last minute. Jadi menurut saya sih ini sangat panjang. Yang pasti saya ingin menuntaskan sisa jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ini maksimal dan moga-moga bisa menjadi legacy dan yang paling penting bisa menteri selanjutnya yang akan duduk di tempat saya ini bekerjanya lebih mudah, ringan, yang bisa membawa prestasi olahraga kita makin melejit di dunia dan pemudanya juga makin maju. Oke. Tapi menarik ini ya, walaupun memang sebenarnya ini cukup menarik dibahas ketika baru awal dilantik setahun yang lalu. Tapi kita ingin merefresh lagi ketika pada saat itu mengaku sendiri, saya juga kaget tiba-tiba nama saya jadi menteri begitu kan. Menteri termuda pada saat itu usia masih 32 tahun begitu ya Mas Menteri ya. Gimana pada saat itu suasana yang terfikirkan di pikiran dan juga mungkin ini menjadi sebuah beban, ini menjadi sebuah tanggung jawab, ini menjadi sebuah kesempatan? Semuanya pasti ada itu beban, tantangan dan kesempatan karena ketika kita dipilih menjadi menteri termuda, otomatis mau tidak mau kita merepresentasikan generasi kita kan. Jadi sukses enggaknya saya ini nanti akan berdampak ke pemerintahan selanjutnya. Kalau saya gagal, nanti ada jurisprudensi bahwa dulu pernah kok dikasih kesempatan anak muda di menteri dan gagal. Nah itu yang saya ingin jauhkan dan ya alhamdulillah tapi dukungan dari internal Kemenpora dan juga stakeholders dan juga senior-senior di kabinet ini, alhamdulillah saya juga merasa beruntung banyak sekali yang peduli dan menjadi mentor dan makanya saya rasa di waktu yang pendek ini dalam setahun, alhamdulillah langkah memimpin di Kemenpora saya rasa insya Allah ini baik dan juga dampaknya bisa baik juga. Pada saat itu setahun yang lalu ketika ditunjuk menjadi menteri seperti bagaikan mendapatkan surprise yang luar biasa. Apa yang terpikirkan pertama kali dan apa yang akan dilakukan? Sudah terwujudkah yang ingin dilakukan tersebut? Siap. Jadi yang pertama kali yang paling saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa diterima di internal Kemenpora itu sendiri. Karena bayangkan berpuluh-puluh tahun birokrasi yang berjalan terbiasa dipimpin oleh yang biasa usianya sama atau lebih tua. Dan tiba-tiba dipimpin oleh yang usianya bisa jadi tidak jauh beda dengan anak ataupun cucu. Dan itu adalah challenge pertama saya, gain trust di internal dan juga selanjutnya bagaimana bisa gain trust di para stakeholders. Karena Kemenpora ini kan sebenarnya kementerian yang banyak sekali tingkat koordinasinya. Karena di semua kementerian itu ada program kepemudaan dan juga ada olahraga. Karena kita sudah memiliki 2 perpres dan satunya adalah desain besar olahraga nasional dan satu lagi untuk peraturan presiden pelayanan pemuda di sektor pelayanan pemuda strategis dan Kemenpora ketuanya. Tapi ketika pada saat itu isu trust itu kan menjadi sebuah kekhawatiran. Terbukti tidak mungkin ketika baru masuk Kemenpora, ada nih mungkin katakanlah di jajaran-jajaran tertentu yang melihat ini menteri masih muda nih gitu, kayak mungkin agak sedikit ada rasa tidak percaya atau apa, itu dialamin nggak sih waktu itu? Ya setelah saya mentelusuri setelah beberapa 6 bulan setelah saya menjabat, ya hampirlah kemarin juga akhir-akhir saya telusurin, ya awalnya ternyata memang ada keraguan dan mungkin saya juga tidak tahu lama-lama juga
diberi kesempatan, untuk diberi kepercayaan oleh internal, dan ya akhirnya dengan kekompakan dan satu barisan, ya alhamdulillah kita melewati semuanya. Oke, terbantahkan rasa khawatir itu begitu ya, terbukti pula tadi dengan prestasi Indonesia yang cukup gemilang di dunia olahraga. Tapi ngomong-ngomong, ini ada juga satu soal yang cukup menarik perhatian, adalah soal pramuka yang ditarik begitu ya dari ekstrakurikuler. Bagaimana tanggapan Mas Menteri? Sebenarnya itu ternyata tidak ditarik. Jadi pramuka tetap menjadi ekstrakurikuler yang wajib disediakan di sekolah, walaupun memang tidak para siswa tidak wajib untuk ikut. Nah, namun justru di Mas Nadiem ini harus kita apresiasi, di mana pramuka akan dijadikan kurikulum merdeka, di mana ketika itu sudah terjadi, pramuka ini masuk ke jam pelajaran resmi. Jadi anak-anak yang ikut pramuka otomatis ya ikut seperti ikut mata pelajaran. Dan ini justru akan meningkatkan partisipasi para siswa untuk masuk ke gerakan pramuka. Karena saya memang, karena kan pramuka kebetulan secara program dan penganggaran itu ada di bawah Kemenpora. Dan saya laporkan juga ke Bapak Presiden bahwa saat ini terkait dengan gerakan organisasi yang bertanggung jawab untuk karakter bangsa, pramuka ini yang paling siap. Oke, baik. Satu juga yang kita ketahui bahwa Mas Menteri ini memberikan dukungan, berusaha untuk mendorong lah begitu ya, olahraga entertainment, e-sport. Kenapa? Itu tampaknya menjadi sebuah prioritas yang harus didorong, tapi nanti dijawab pemirsa, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.